Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Filsafat Ilmu kelas A, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi terkait tren perkembangan statistika di abad ke-21. Bersama saya, Keisha Azara Damopoli selaku anggota 1, dan rekan-rekan saya, Sheila Flanila Lando, Miftahul Jannah Hamid, dan Aprilia Putri Aladiku. Nah, tren perkembangan statistika di abad ke-21 sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, peningkatan kapasitas komputasi, dan ledakan volume data yang disebut dengan Big Data. Big Data sendiri merupakan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola dengan alat manajemen data tradisional. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti media sosial, transaksi online, sensor, dan perangkat Internet of Things atau IoT. Ada 3 karakteristik utama yang biasa disebut sebagai 3V dari Big Data. V yang pertama yaitu volume, atau ukuran data yang sangat besar dari terabyte hingga petabyte bahkan lebih. Yang kedua yaitu velocity, atau kecepatan data dihasilkan dan diproses dalam waktu yang nyata atau mendekati waktu nyata. Dan yang terakhir yaitu variety, atau keragaman data, yang bisa berupa data terstruktur, misalnya database, semi-terstruktur, misalnya log, atau tidak terstruktur, misalnya gambar, video, dan teks. Analisis data skala besar adalah proses pengolahan. Analisis data skala besar adalah proses mengolah dan menganalisis kumpulan data besar untuk menemukan pola, tren, korelasi, atau wawasan lainnya yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis. Dalam analisis ini, digunakan berbagai teknik dan metode antara lain, yaitu yang pertama machine learning, atau teknik pembelajaran mesin, digunakan untuk membuat model prediksi dan pola dari data besar. Yang kedua, data mining, proses menentukan pola tersembunyi dalam data besar. Yang ketiga, data language processing atau NLP, digunakan untuk menganalisis teks dalam jumlah besar seperti dari media sosial atau dokumen. Yang keempat, statistical analysis, menggunakan metode statistik untuk mengidentifikasi hubungan atau korelasi dalam data. Dan yang terakhir, real-time analytics. Analisis yang dilakukan saat data sedang dihasilkan atau diproses secara langsung. Machine learning dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Machine learning adalah subbidang dari AI yang berfokus pada kemampuan mesin untuk belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk melakukan tugas tertentu. Dalam machine learning, algoritma dilatih menggunakan data untuk mengenali pola, membuat prediksi, atau mengambil keputusan. Semakin banyak data yang diproses oleh model machine learning, semakin baik performanya. Sedangkan AI atau Artificial Intelligence adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang mampu meniru kecerdasan manusia. Tujuan utama AI adalah menciptakan mesin yang dapat berpikir, belajar, dan beradaptasi seperti manusia. Meskipun machine learning adalah bagian dari AI, ada beberapa perbedaan mendasar dari machine learning dan juga AI. Yang pertama, dari segi lingkup. AI lebih luas dan mencakup berbagai teknik yang memungkinkan mesin untuk berpikir cerdas, termasuk tetapi tidak terbatas pada machine learning. Machine learning adalah teknik di dalam AI yang berfokus pada kemampuan mesin untuk belajar dari data. Yang kedua, tujuan. AI berfungsi untuk menciptakan sistem yang dapat berjalan dan bertindak seperti manusia, sedangkan machine learning bertujuan untuk mengembangkan algoritma yang belajar dari data untuk meningkatkan kinerja mereka. Dan yang terakhir, yaitu metode. AI bisa menggunakan pendekatan berbasis aturan atau rule-based system atau logika simbolik, sedangkan machine learning menggunakan statistik dan algoritma untuk menemukan pola dalam data. Adapun hubungan antara AI dan machine learning, yaitu machine learning adalah salah satu cara untuk mewujudkan AI. Ketika machine learning digunakan, AI mendapatkan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan data baru tanpa perlu diperbarui secara manual. Machine learning memberikan fleksibilitas bagi AI untuk menangani masalah kompleks yang melibatkan data dalam jumlah besar.
Selanjutnya, statistika Bayesian di abad ke-21. Statistika Bayesian adalah salah satu pendekatan utama dalam statistik yang telah mengalami perkembangan pesat di abad ke-21. Dalam pendekatan Bayesian, probabilitas digunakan untuk menggambarkan derajat keyakinan terhadap suatu peristiwa atau hipotesis yang dapat diperbarui saat informasi baru muncul. Ini berbeda dengan pendekatan frekuentis tradisional yang lebih bergantung pada frekuensi pengamatan dalam eksperimen. Pada abad ke-21, dengan kemajuan teknologi komputasi, statistika Bayesian semakin mendapat perhatian karena fleksibilitas dan kemampuan adaptasinya dalam berbagai konteks, seperti machine learning, pemodelan, prediksi, dan keputusan berbasis data. Perkembangan statistika Bayesian ke abad ke-21. Pada abad ke-21, beberapa faktor berkontribusi pada kebangkitan dan penerapan luas statistika Bayesian, di antara lainnya yaitu A. Peningkatan daya komputasi, B. Penerapan dalam machine learning, dan I. Yang C yaitu pengaruh di berbagai bidang. Statistika Bayesian juga semakin banyak digunakan di berbagai disiplin ilmu lainnya, termasuk 1. Biostatistik. Dalam uji klinis, pendekatan Bayesian memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dengan pembaruan informasi yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu ekonomi. Bayesian econometrics memungkinkan analisis yang lebih fleksibel terhadap model makroekonomi. Yang ketiga yaitu klimatologi, digunakan untuk memodelkan ketidakpastian dalam prediksi iklim dan cuaca. Yang keempat yaitu geonomik. Bayesian methods digunakan untuk memetakan hubungan genetik dan variasi pada populasi. Selanjutnya yaitu data science dan interdisipliner. Data science adalah bidang yang sangat interdisipliner yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk mengekstraksi wawasan, pengetahuan, dan pola yang bermanfaat dari data. Di dalamnya, konsep dari statistik, ilmu komputer, matematika, hingga domain spesifik industri bersinergi untuk memecahkan masalah yang kompleks. Dengan kata lain, data science tidak hanya berfokus pada teknik pengolahan data, tetapi juga memerlukan pemahaman yang mendalam dari domain-domain terkait dan terlibat. Kebutuhan akan pendekatan interdisipliner dalam data science. Pendekatan interdisipliner dalam data science menjadi penting karena tantangan yang dihadapi seringkali melibatkan berbagai aspek yang membutuhkan lebih dari satu disiplin ilmu. Berikut adalah alasan utama mengapa data science bersifat interdisipliner. A. Yaitu pemecahan masalah yang kompleks. B. Pengolahan data dari berbagai sumber. C. Pembelajaran mesin dan artificial intelligence. Yang D. Yaitu statistik dan inferensi dari data. Statistika dalam cloud computing dan edge cloud computing. 1. Statistika dalam cloud computing menyediakan layanan komputasi melalui internet, memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya seperti penyimpan, komputasi, dan perangkat lunak secara remote. Dengan cloud computing, perusahaan dapat menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar di pusat data centers tanpa harus memiliki infrastruktur sendiri. 2. Statistika dalam edge computing adalah pendekatan komputasi di mana pemrosesan dan analisis data dilakukan lebih dekat ke sumber data seperti pada perangkat cloud, Internet of Things, atau sensor di lapangan. Tujuan utama edge computing adalah mengurangi latensi dan bandwidth dengan memproses data secara lokal sebelum mengirimkannya ke cloud. Materi kedua yaitu statistika, geonomik, dan biomedis. Statistika memainkan peran penting dalam geonomik dan biomedia, terutama dalam analisis data kompleks yang melibatkan variabilitas genetik, proses biologis, dan interaksi di dalam tubuh manusia. Bidang ini membutuhkan pendekatan statistik yang kuat untuk mengekstrak informasi dan data besar dan sering kali berisik noise. Dengan kemajuan teknologi
pengurutan DNA, dan alat biomedia lainnya. Kemampuan untuk menganalisis data genetik secara mendalam telah menghasilkan berbagai temuan dalam riset kedokteran, pengembangan obat, dan personalisasi perawatan medis. 1. Statistika dalam genomik. Genomik adalah studi tentang genom, keseluruhan materi genetik yang dimiliki oleh suatu organisme dalam beberapa dekade terakhir. Pengurutan genom telah menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar yang memerlukan teknik statistik untuk memahaminya. 2. Statistika dalam biomedia. Statistika biomedia berfokus pada penerapan metode statistik untuk riset medis, diagnosis, pengobatan, dan pengembangan obat. Dalam biomedis, data yang dianalisis sering berasal dari uji klinis, studi observasional, serta pengukuran fisiologis dan biomarker. Kita masuk pada bagian terakhir, yaitu visualisasi data pada tren statistika abad ke-21. Visualisasi data telah menjadi komponen penting dari tren statistika di abad ke-21, karena data yang semakin kompleks memerlukan metode yang lebih efektif untuk menyajikan dan memahami informasi. Berikut adalah beberapa tren dan pendekatan visualisasi data yang paling menonjol dalam statistika modern. Yang pertama adalah visualisasi data interaktif, yang kedua adalah penerapan grafis multidimensi, yang ketiga adalah visualisasi big data, yang keempat visualisasi machine learning dan AI, dan yang kelima visualisasi temporal dan time series, yang keenam visualisasi Bayesian, yang ketujuh visualisasi untuk eksplorasi data dalam bioinformatika dan genomik, yang kedelapan adalah graph networks, dan yang terakhir adalah storytelling dengan data. Baik, kita masuk pada kesimpulan dari materi ini. Yang pertama adalah data dalam skala besar atau big data dan cloud computing. Pengolahan data besar melalui infrastruktur cloud memungkinkan analisis lebih cepat dan efisien. Statistika modern memanfaatkan komputasi awan untuk analisis real time dan penyimpanan data masif. Dan yang kedua, peran machine learning dan AI, di antaranya statistika memainkan peran kunci dalam pengembangan model machine learning dan kecerdasan buatan. Model prediktif dan algoritma AI semakin bergantung pada pendekatan statistik untuk interpretabilitas dan validasi. Yang ketiga adalah statistika Bayesian, di mana mencakup tentang metode Bayesian mengalami kebangkitan karena fleksibilitasnya dalam menangani ketidakpastian dan data yang berkembang. Statistika Bayesian lebih adaptif dalam menggabungkan data baru dengan prioritas awal. Yang ketiga adalah interdisipliner atau data science. Statistika menjadi pusat dari data science yang melibatkan disiplin lain seperti ilmu komputer, ekonomi, dan ilmu sosial. Kolaborasi antara disiplin memperkaya pendekatan analis dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang keempat adalah visualisasi data, di mana mencakup visualisasi data menjadi semakin penting untuk memahami tren dan pola dari data yang kompleks. Tren visualisasi interaktif dan multidimensi memfasilitasi eksplorasi data skala besar secara lebih efektif. Dan yang terakhir adalah aplikasi dalam genomik dan biomedis, di mana statistika mendukung penelitian genomik dan biomedis dalam analisis data genetik, uji klinis, dan pengembangan obat personalisasi. Dan metode statistika memungkinkan deteksi variasi genetik dan korelasi dengan penyakit secara efisien. Demikian presentasi dari kelompok kelima. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.